Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan hasil riset saya mengenai bab yang terakhir, yaitu bab resensi. Pada bab resensi ini, ada 4 poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada pengertian resensi, yang kedua ada tujuan resensi, yang ketiga sistematika resensi, dan yang keempat atau terakhir kaidah kebahasaan resensi. Yang poin pertama ada pengertian resensi. Resensi itu apa sih? Nah, secara bahasa, kata resensi berasal dari bahasa Latin, yaitu recensure atau reviewer, dan bahasa Inggris review, yang mengandung makna dasar memeriksa, mencermati, meninjau, atau melihat kembali sesuatu. Menurut KBBI, resensi berarti pertimbangan atau pembicaraan tentang buku atau ulasan buku. Sedangkan menurut WJS Purwadarminta pada tahun 2003, di bukunya pada halaman 75, menurut beliau resensi merupakan pertimbangan atau perbincangan tentang sebuah buku yang menilai kelebihan atau kekurangan buku tersebut, menarik tidaknya tema dan isi buku, kritikan, dan memberi dorongan kepada khalayak tentang perlu tidaknya buku tersebut dibaca dan dimiliki atau dibeli. Perbincangan buku tersebut dimuat di surat kabar atau majalah. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa resensi adalah penilaian atas sebuah buku yang berisi kelebihan atau kekurangan buku tersebut, menarik atau tidaknya tema dan isi buku, kritikan, dan memberi dorongan kepada khalayak tentang perlu atau tidaknya buku tersebut dibaca. Poin yang kedua, ada tujuan resensi. Setelah kita tahu apa sih itu resensi, sekarang lalu resensi itu untuk apa sih? Teks resensi itu dibuat untuk apa? Nah, ada 4 tujuan resensi. Yang pertama, informatif, yaitu memberikan pemahaman dan informasi kepada pembaca tentang isi buku yang diresensikan. Yang kedua, ada perbandingan, yaitu menguji kualitas buku dengan membandingkan terhadap karya dari penulis yang sama atau penulis lainnya. Yang ketiga, deskriptif. Resensi ini dibuat untuk memberikan gambaran kepada pembaca apakah sebuah buku itu patut dibaca atau tidak. Dan yang keempat, memberi masukan kepada penulis buku berupa kritik dan saran terhadap cara penulisan, isi, serta substansi buku. Poin yang ketiga, ada sistematika resensi. Sistematika resensi ini bisa juga disebut sebagai struktur dari teks resensi. Yang pertama, ada judul resensi. Yang kedua, identitas karya. Ketiga, ada pendahuluan. Keempat, sinopsis. Keempat, inti resensi. Dan yang keenam atau terakhir, penutup. Nah, sekarang identitas karya, pendahuluan, sinopsis, dan inti resensi itu apa sih? Berisi apa? Nah, di sini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada judul resensi. Judul harus menarik, semenarik mungkin dibuatnya. Judul resensi tidak sama dengan judul karya yang akan diresensikan. Yang kedua, ada identitas karya. Identitas karya berisi jadi diri buku, meliputi judul buku, nama penulis, nama penerbit, kota terbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan lain sebagainya. Yang ketiga, setelah kita menulis identitas karya, di bawahnya ada pendahuluan. Pendahuluan merupakan paragraf pembuka dalam resensi yang berisi uraian, deskripsi, rangkuman yang menjelaskan isi buku secara umum. Dalam pendahuluan terdapat perkenalan penulis, tujuan penulis buku, latar belakang, dan lain-lain.
Yang keempat, ada sinopsis. Berisi ringkasan keseluruhan cerita dari buku yang diresensikan tersebut. Yang kelima, inti resensi. Nah, di sini pokok dari teks resensi itu. Struktur utamanya yang berisi komentar, ulasan, analisis kritis, dan penilaian terhadap isi buku. Menganalisis keunggulan dan kelemahan isi buku dengan membandingkan dengan sumber-sumber yang berbeda. Dan yang terakhir ada penutup. Penutup ini meliputi penilaian penulis resensi mengenai perlu atau tidaknya pembaca resensi membaca buku tersebut. Nah, poin yang keempat, ini poin terakhir yang kita bahas, yaitu kaidah kebahasaan resensi. Jika kita akan menulis teks resensi, pastinya kan kita harus tahu kaidah kebahasaan resensi itu apa aja. Nah, kaidah kebahasaan resensi yang biasa digunakan yaitu konjungsi dan kalimat imperatif. Konjungsi ini ada beberapa konjungsi yang biasa digunakan dalam teks resensi, yaitu yang pertama ada konjungsi penerang. Konjungsi penerang adalah konjungsi yang menerangkan atau menjelaskan sesuatu hal. Contohnya kata yakni, yaitu, merupakan, atau bahwa. Yang kedua ada konjungsi temporal, konjungsi yang menerangkan waktu. Contoh, kata sejak, saat, kemudian, lalu, dan akhirnya. Dan yang ketiga ada konjungsi penyebab atau konjungsi yang menerangkan hubungan sebab akibat. Contohnya dengan menggunakan kata karena, sebab, akibatnya, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, kaidah kebahasaan resensi yang kedua yaitu ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu seperti kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat saran. Contohnya dengan memakai kata hendaknya, harusnya, jangan, sebaiknya, alangkah baiknya, dan lain sebagainya. Nah, sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Bila ada kesalahan kepenulisan atau kesalahan dari riset saya, tolong ingatkan saya di kolom komentar di bawah ya. Dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.